Nah, nanti untuk praktikum pengukuran besaran listrik, karena kita tidak bisa 100% tatap muka ya, hanya separuh, itu sudah saya kirimkan ke grup ya. Minggu pertama ini kita online, nanti minggu kedua offline, minggu ketiga nanti online lagi, minggu keempat offline lagi di kampus gitu ya, minggu kelima online lagi, minggu keenam offline, nanti ketujuhnya online lagi, dan delapan tatap muka lagi karena ujian ujian ya, ujian UAS dan UTS itu sudah dibagikan di grup ya. Nah, kita sebagian mungkin hanya bisa praktikumnya dengan simulasi. Nah, karena programnya belum saya berikan ya, mungkin nanti minggu depan kita ini kan ya. Soalnya kalau dikirimkan lewat itu Google Drive gitu ya, itu dia karena programnya kan bukan program asli ya, ada cracknya ya. Nah, cracknya itu selalu dihapus. Itu nggak pernah berhasil tuh kalau lewat kita kirimkan lewat elektronik ya. Nanti kita copy lewat flash disk saja ya minggu depan. Jadi Yang yang multi SIM itu ya, Pak? ya lewat laptop nanti ya minggu depan. Nah, nanti juga dia harus waktu di copy ke laptop itu juga nanti harus antivirusnya dinonaktifkan dulu supaya cracknya ini dia yang ininya saya lihatkan nanti materinya harus bisa diambil ya. Nanti kita lihatkan sedikit punya ini ya. Nanti dia programnya ini karena hasil crackan ya. Salam ini. Ini programnya ini dia. Kalau ininya bisa bisa langsung kita install ininya ya. Kita setup ini. Cuman dia berlakunya hanya 30 hari. Kemudian kalau kita hapus, kita install lagi nggak bisa. Kecuali Windows-nya diinstal ulang. Nah, kalau Windows diinstal ulang kan berarti semua program harus diinstal ulang kan? Ya repot. Makanya ada di sini dia nanti crack-nya. Jadi sebelum menjalankan ini kita crack dulu di sini. Nah, ini ada cara ininya ya, cara installnya nanti, di crack-nya nih. Ini dulu kita jalankan. Nah, ini kalau antivirus nggak aktif, ini akan dihapus. Sehingga ini nggak bisa dipakai. Ini yang sudah saya gunakan ya, nggak bisa dipakai. Nanti dia akan membuat ini nih, program hasil LIC-nya itu sama crack-nya ini. Masing-masing kita akan ini. Ini nanti ada ini caranya di sini. Kirimkan juga nanti ini ya, cara install. Nah, ini dia. Cara installnya ada. Nah, nanti di crack dulu. Nah, ini yang sensitif dia terhadap antivirus. Nah, antivirus akan menganggap itu virus sehingga dihapus. Jadi nanti programnya ini sebenarnya ada 14 ya, teman. Ini lebih kecil ya. Ininya hampir sama. Dan kemudian ada ininya juga satu yang program itu tadi ya, yang versi 14 tadi dengan 11 untuk apa namanya, selain ininya lebih kecil ya, ini hanya 400 megan di bawah 500 ya. Kalau nanti yang 14 yang terakhir ini adalah 2 giga lebih. Kemudian di sini ada keunggulannya juga yang sebelah ini adalah nanti untuk simulasi trafo ini lebih mudah ini. Terutama untuk trafo CT nanti. Ini lebih susah, yang 14 itu lebih susah, harus diedit dulu. Kalau ini langsung kita pakai. Makanya saya gunakan yang 11. Kasih yang 11 ya. Nanti kalau 11 sudah ada, bisa kita gunakan dia untuk 14 baca dia pada dia. Nah, ini nanti dijalankan. Nah, tinggal ada ininya sudah saya ini kan ya, buatkan ininya untuk installnya caranya gimana. Ini dia program cara ininya nanti ya. Jadi sebelum kita install itu tadi, kita harus cracknya dulu. Nah, di sini dia. Pertamanya ini kita jalankan. Gennya tadi. Gen. Kita pilih yang paling tinggi ya, Power Pro. Jangan yang pilih yang student, rugi kita. Ini kalau beli benar yang harga student itu jauh lebih murah ya. Ini adalah dulu itu dia softwarenya itu adalah yang sederhananya adalah ada yang gratis dia namanya Workbench. Itu
Sangat sederhana dia ya. Nah, ini yang lebih profesionalnya ini. Jauh lebih besar emang kalau waktu itu lebih sedikit ya. Ini perusahaan Jerman yang buat. Nah, nasional instrumen ya. Nah, kita ambil yang pro-nya sekedar atau full, minimal full. Jangan yang best atau education ya. Lebih student kita ambil ini lebih maksimal. Tapi ini kita crack-annya ya, keygen-nya ini. Nah, keygen-nya dulu kita pilih yang satu, nanti dia akan membuat serial number, nanti catat ya, serial number. Ada caranya di sini ya. Tetapi nanti dia akan menghasilkan dua ini nih. Multisim sama ultiboard. Ini ultiboard-nya akan membuat PCB-nya. Jadi dari rangkaian simulasinya bisa kita buat PCB-nya, tapi dia ada program tambahan. Sehingga nanti kita untuk PCB kita gunakan program yang tanpa ada program tambahan yang lebih kecil ya. Kita tidak menggunakan ini. Ini lebih ribet ya, ada program tambahannya lagi untuk printnya ke PCB. Kita gunakan Eagle yang lebih sederhana nanti. Waktu kita nanti dasar elektronika ya praktikumnya. Nah, baru nanti diikutin setelah kigannya diisi baru kita nanti dilaksanakan setelah diinstal nanti baru ini tinggal yang nama kemudian ini tadi serial number-nya yang kita dapatkan tadi ya. Ini buat bebas serial number yang kita dapatkan di atas tadi. Setiap kita kigan dia akan berubah. Nah, ini perlu dicatat. Nah, setelah itu diinstal, di setup tadi dia ya, setup. Sebentar ya, lagi loading lagi. Install diikutin aja itunya nanti, kemudian setelah selesai jangan dijalankan dulu. Jadi kita buka dulu figurnya tadi. Ya, masih loading. Ya. Ini saya zoomnya masih terbatas nih ya. Nanti minggu depan saya gunakan yang berbayar ya. Karena sekarang masih belum saya nggak digunakan. Nah, ini nanti dia baru kita untuk lisensinya ini jalankan dulu nanti. Ambil dari ininya ya. Start program nasional instrumen lisensi manager. Ini kita buka di mana dia berada kita taruh tadi. Makanya nanti di C ya taruh dia. Ya foldernya dan pilih. Cukup yang ini aja dulu di atas. Kalau mau uji boardnya nggak boleh 2 kali ya. Setelah itu kita jalankan. Dia sudah full version. Tidak 30 hari lagi. Kalau tanpa ini dia hanya 30 hari. Langsung kita setup. Dia jatahnya hanya 30 hari. Sehingga kita nanti setelah 30 hari harus mengulang lagi program. Ya, harus pakai Windows-nya ya. Bukan hanya kalau install doang nggak masalah. Kita hapus, uninstall, jalankan. Tetap nggak bisa deh ya. Karena dia sudah diregisternya sudah terdaftar. Kecuali nanti program kita Windows kita diinstal ulang, itu kan berat. Nah, nanti waktu kita tatap muka, kita praktekkan dengan peralatan sesungguhnya, alat ukurnya ya, alat ukur listrik. Kemudian waktu kita online, kita gunakan simulasi. Nah, di dalam praktikum, saya tetap simulasinya ada ya. Simulasi tetap. Nah, cuman nanti ini karena kuliah dan prakteknya bareng ya, kita terpaksa duluan prakteknya. Kalau kita tunggu kuliahnya dulu, nanti prakteknya nggak kekejar. Jadi mungkin kalian nanti ininya lebih duluan ya, praktikumnya, materi praktikumnya daripada kuliahnya. Karena nanti ini kepakai untuk praktikum-praktikum yang lain. Alat ukur itu ya, karena ini dasarnya alat ukur itu akan dipakai oleh praktikum yang lain. Jadi di praktikum yang lain tidak diajarkan lagi. Di sini kita diajarkan gimana pemakaian alat ukurnya. Analog dan digital. Gimana mengukur arus, gimana ukur tegangan. Arus tegangan analog, DC, AC ya, dan DC. Kemudian meternya gimana? Kalau yang digital langsung muncul deh ya. Kalau yang jika skalanya nggak benar, dia error. Kalau yang analog, dia ada skalanya. Itu gimana tujuannya kita ini kan? Listrik. Nanti untuk praktikum selanjutnya itu yang digunakan. Nah, saya setiap praktikum selalu menggunakan simulasi. Kenapa? Dengan simulasi itu nanti kita akan mencegah kesalahan kita. Walaupun nanti kalau untuk komponen analog ya, itu pasti ada selisihnya. Ini nanti antara teori, simulasi, sama praktikum nanti ada selisihnya yang kecil ya.
Tapi kalau digital itu tidak ada lagi selisihnya. Apa yang dihasilkan simulasi pasti sama dengan alatnya. Nah, kalau analog pasti ada toleransinya ya. Kalau digital kan karena dia hanya nanti adalah ada atau tidak ada. Benar, nol atau satu. Tegangan ada atau tidak. Kalau analog itu banyak kemungkinannya. Tegangan ada itu berapa? Besar. Bervariasi. Kalau digital hanya satu. Nah, itu nanti dia. Nanti dia kalau analog itu, nanti kita lihat nanti di teorinya berapa hasilnya, di simulasi berapa, nanti praktikumnya. Jadi kita hitung dengan secara teori, perhitungan, dengan pengukuran, langsung dengan peralatannya, dengan simulasi, nggak pasti nanti ada sedikit perbedaan. Kenapa? Di realnya itu kan ada toleransi. R ada toleransinya, kapasitor juga. Kemudian resistor, kapasitor, induktor, ataupun komponen lainnya, seperti transistor nanti dia mempunyai nilai yang tidak satu ya, tidak ada toleransinya. Sehingga nanti hasilnya bisa sedikit berbeda, cuman perbedaan itu kecil ya, kecil. Nah, kalau beda besar berarti kita ada yang salah. Nah, ini nanti contohnya yang mau kita praktekkan nanti. Secara simulasi, kemudian kita ukur dia sebagai ininya nanti. Nanti untuk simulasi nanti kita ajarkan langsung di lab ya. Kemudian untuk alat ukur multimeter. Karena ini dia bisa mengukur multi ya, lebih dari satu. Bisa mengukur arus, bisa mengukur tegangan, arusnya hanya DC, sedangkan tegangannya AC/DC. Harusnya hanya DC. Nah, tegangan arus AC gimana? Nanti meter digital kita gunakan. Bisa dia mengukur nanti untuk mengukur tekanan. Ya, nanti ada dia. Kita sebut multi. Dan range-nya berbeda-beda. Jadi full skalanya ini nanti ada namanya skala penuh. Nah, jadi berbeda. Pada saat skala 2,5 berarti dia fullnya 2,5. Pada saat 10 volt berarti dia 10 volt. Nanti makanya ini bermacam. Ini akan lebih lebih banyak teorinya nanti daripada digital. Kalau digital langsung muncul angkanya. Ini kita menentukan di skala di mana dia. Tetapi kalau dalam presisi sebenarnya lebih presisi. Kalau digital kan dia komanya itu ada batas ya. Naiknya berapa? Kok ini tergantung mata kita. Nah, ini melihatnya tidak boleh sembarangan, harus pas di tengah. Kalau digital mau di kiri, di kanan, di tengah sehingga sama. Pasti berbeda. Kita lihat ke kiri, ke kanan atau di tengah itu nggak berbeda. Harus lihatnya nanti. Harus pas. Nah, karena nanti ada kesalahannya nanti. Nah, ini kalau yang digital langsung muncul angkanya. Tidak perlu juga kita lihat dari kiri, dari kanan, itu dari tengah akan sama. Nah, nanti karena masih ada peralatan-peralatan yang menggunakan digital ya. Karena ada yang untuk lebih detail dia skalanya ini bisa sangat kecil gitu ya. Karena itu lebih terbatas. Dan untuk kerusakannya lebih gampang rusak digital ini. Ini lebih bandel ini kalau yang analog ya. Peralatan nanti. Nanti kita, kalau untuk wattmeter, kita memang yang digital yang adanya ya nanti ya. Wattmeter mengukur daya ya. Yang digital. Kemudian juga dayanya terbatas untuk daya yang cukup besar ya. Kalau daya kecil, dia tidak terbaca. Kalau simulasi dia terbaca daya kecil. Makanya nanti untuk daya nanti kita gunakan untuk beban yang cukup besar. Seperti kita mengukur bohlam, mengukur umpamanya motor gitu ya. Mengukur nanti apalagi umpamanya solder. Itu nanti ya. Bisa beban-beban kecil. Kalau simulasi berapa aja dia? Mili dia juga bisa dayanya ya. Itu nanti ya cara pengukurannya. Nanti kita ada 3 secara simulasi, nah secara perhitungan, nanti baru secara pengukuran. Jadi simulasi itu kita ancar-ancar segini didapatnya nih. Nah, simulasi tadi umpamanya tegangannya, kita lihat di sini nanti ya. Nanti ini kita akan pelajari nanti sebelum kita masuk ya. Umpamanya ini ada sumber tegangan DC. Ini arus sumber, ini tahanan pada R1, ini tegangan pada R1, tegangan pada R2. Berapa dia? Yang tegangan dulu ya. Ini kita simulasinya akan muncul. Nah, nanti ini untuk pelajaran-pelajaran berikutnya itu bisa digunakan ya. Ini semua dosen elektro udah saya kasih, teman mereka banyak yang nggak menggunakan. Nah, ini langsung dapat kita. Ini kalau pengukurannya, nah ini sederhana sebenarnya ya.
Nanti kita besok kita bahas. Oh, ini tegangan di sini, ini tegangan sumber nih. Tegangan sumber 5, tegangan di beban 2 kilo dapat 2 volt ini juga. Karena tegangan sumber itu sama dengan tegangan yang beban ya. Nanti arus gimana? Nah, ini yang hati-hati, yang banyak merusak alat ukurnya adalah waktu mengukur arus. Makanya nanti alat mutu kita banyak yang arusnya itu yang rusak ya. Ini harus sebentar. Ini yang tegangan semua ya. Ini yang tegangan DC, yang tegangan AC nih simbolnya ya. Ini kan berbeda kita semua tegangannya. Meternya juga berbeda ya. Oke, nanti yang ini dulu sebentar. Saya akan cek yang untuk arus ya. Nah, kalau arus itu dia harus kita putus nih rangkaian. Dia lewat meter. Karena lewat meter jika salah ini meter kita rusak. Makanya banyak meter-meter kita tuh yang rusak. Terutama untuk arus AC. Rata-rata itu banyak yang rusak. Padahal itu meternya jauh lebih mahal daripada yang analog tadi. Sudah banyak ini karena pemakaiannya, makanya harusnya di sini kita belajar supaya nanti jangan rusak. Ini tapi karena yang pakai ini udah banyak kan, nggak sempat, nggak ada yang nggak ngontrol ya. Seperti ini arusnya. Ini arus sumber ya sama dengan tadi ya. Ini sumber tegangan, sekarang arusnya diputus lewat meter. Kalau tadi tidak, meternya dicabut, rangkaiannya tetap utuh. Kalau ini meter dicabut dia putus. Ya, ini contohnya ya. Ini tegangan, ini arusnya. Ini arus sumbernya. Ini nanti masih salah karena ini masih tegangan. Nah, ini arus pada R1. Ini nanti arus pada R2. Nah, totalnya juga sama nanti. Total arus keluarnya sama dengan ini. Itu sama dengan pipa air. Jika ada cabang kan, pipa yang masuk ke air cabang sama yang keluar dari cabang sama dengan yang masuk. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Nah, ini secara simulasinya. Nanti gimana secara realnya di lapangan nanti kita coba. Nah, kemudian di lapangan nanti yang tidak bisa kita simulasikan adalah yang kan sini dia semua alat ukur adalah digital ya. Nah, tidak ada yang analog. Nanti yang analog itu nanti kita bisa jika biasanya yang cukup besar ya. Alat ukur kita itu terbatas. Umpamanya hanya sampai 20 volt. Biasanya itu tegangan AC biasanya ya atau arus AC. Kalau di situ terbatas cukup ya. Kita bisa mau mengukur yang lebih besar. Itu bisa skalanya kita perbesar dengan menambahkan R-nya nanti. Sehingga dia bisa mengukur sampai 100 volt dengan alat ukur yang 10 volt namanya. Nah, kalau nggak kita ubah skalanya nanti dia akan short penuh ya langsung full bisa rusak. Nanti bisa, tapi nggak bisa di sini simulasi karena simulasi semua meter alat ukur itu dia digital. Nah, kalau digital nggak ada lagi. Kalau dia di luar range-nya langsung error dia kan. Kalau analog bisa kita. Nah, nanti mungkin coilnya kita akan buat nanti supaya gimana membuatnya untuk hal tertentu. Alat ukur kita batasnya sekian volt nih cuma. Kita mengukur yang lebih besar, bisa kita gunakan dengan menambahkan nanti ada caranya. Nah, nanti itu juga di teorinya akan ada. Nanti kita coba. Kalau itu langsung praktek ya. Nah, untuk arus juga begitu. Cuman dia karena di lab kita itu tahanan itu terbatas besarnya, kita hanya bisa mengukur untuk beberapa, naiknya beberapa ya, tidak bisa banyak. Karena semakin kecil perbedaannya itu semakin susah airnya. Nah, untuk arus apalagi lebih kecil karena airnya makin kecil ya. Nah, nanti kita bisa arus kita hanya sampai 1 ampere, sedangkan kita mau mengukur dengan yang lebih besar. Dan daripada beli ini bisa kita gunakan yang kita arus yang kecil tadi bisa untuk ukuran besar. Tetapi kebalikannya dari yang besar ke yang kecil nggak bisa, tidak kebaca dia. Kita hanya bisa menambah skala yang lebih besar, bukan skala yang kecil. Jadi kalau kita umpamanya 10 mikro nih ada ukurnya, kita mau mengukur 0,1 mikro ya kita akan baca. Jadi dia menambah skala besar ya. Karena dia itu adalah paling kecilnya yang meter yang kita punya. Yang analog ya, tetapi yang digital tidak bisa. Nah, itu nanti yang kita akan bahas nanti alat-alat ukur listrik. Nah, ini rangkaiannya nanti termasuk kita abaikan dulu ya, karena nanti kuliahnya kalian akan dapat sendiri. Jadi kita gimana mengukur? Gimana mengukur arus, apakah bolak-balik, apakah searah dengan meter yang berbeda. Gimana nanti untuk mengukur tegangan bolak-balik atau searah. Gimana mengukur daya. Tapi gimana kita untuk mendapatkan penguatan. Itu bisa. Jadi gimana mengukur, kalau yang tadi alat ukur tadi kan hanya besarannya. Nah, bentuk gelombangnya tadi gimana?
Nah, nanti dia akan kita lihat lagi dengan alat ukur yang namanya osiloskop. Dia bisa melihat seperti apa sih sebenarnya. Cuman hanya tegangan arus nggak bisa. Jadi bentuknya bentuk gelombang. Nanti kita ada ukurnya. Nah, gimana kita nanti menentukan frekuensinya gimana? Nah, dengan osiloskop bisa. Karena kita ada dilihat itu ada osiloskop analog dan digital. Cuman yang digital itu, yang analognya emang lebih bandel ya. Digital itu lebih bagus, banyak yang agak nggak presisi gitu kan. Nah, bisa kita, nah untuk nanti untuk yang anak Telkom ya, frekuensi yang tinggi nanti gimana? Kalau yang kita untuk kalau untuk arus kuat ya frekuensi kita kan hanya 50 Hz saja, 50 sampai 60 ya, rendah itu. Ya. Tapi kalau untuk kontrol nanti atau telekomunikasi itu frekuensinya bisa sampai mega, ya malah ya. Itu gimana membuat frekuensinya, mengukurnya. Ya ada lagi alat ukurnya. Kita tahu itunya ya. Nah, itu dia. Nah, rangkaiannya gimana? Nanti kita di sini kita termasuk abaikan dulu ya. Karena nanti kita akan lebih fokus menggunakan alat ukurnya. Karena nanti untuk menghitung rangkaian itu nanti ada di fisika listrik, di dasar di pengukuran listrik, di dasar elektronika, di rangkaian listrik, nanti itu akan diajarkan semua. Nah, nanti kamu mungkin di rangkaian listrik nanti ada yang tidak ada di dunia kita. Realnya ya, seperti sumber arus katanya, itu nggak ada sumber arus real. Sumber arus itu berasal dari sumber tegangan. Karena pembangkit listrik, baterai, itu semuanya yang dihasilkan adalah tegangan. Ada tegangan baru ada arus. Tetapi dalam rangkaian listrik, dan jangan kaget, kita dapat tegangan dari sumber arus. Karena nanti arusnya sama dengan, tegangan itu sama dengan arus kali tekanan kan, arus berapa. Itu sumber, padahal yang didapatkan adalah tegangan. Jadi kita dapat tegangan dari arus. Nah, itu sebenarnya dalam kenyataan tidak ada. Tapi dalam perhitungan nanti ada ya. Boleh kamu tanya, di mana ada sumber arus? Lalu ada sumber tegangan. Pembangkit listrik, proses tegangan dulu, ada beban baru ada arus. Tidak ada beban, tidak ada arus. Jadi, tidak ada, bukan arus duluan ya, baru dapat tegangan. Tapi dari rumus, V sama dengan I kali R. I sama dengan V dibagi R. Oh, tegangan. Tegangan dibagi itu, benar ya kan? Tegangan dibagi itu dapat arus. Ya. Nah, ini karena kita ini terbatas, ininya ini baru tetap muka, pertama ya. Kita nggak lama-lama nanti ya. Karena belum bisa ngapa-ngapain juga kita, kecuali ini ada yang anak yang kemarin yang ulangan ya, atau mereka sudah saya kasih programnya, program multisimnya ya, nggak udah pakai karena waktu dipakai pertama adalah untuk pengukuran masalah itu sama dasar elektronik. Nanti yang berhubungan dengan listrik itu bisa kita gunakan, kita bisa kita gunakan lagi. Jadi akan sangat membantu nanti. Nah, sampai di situ saja pertemuan kita hari ini. Ambil materinya nanti dulu ya. Minggu depan langsung kita, setelah kita install, nanti kita coba simulasikan dulu, baru kita praktekkan. Walaupun tidak banyak untuk prakteknya, karena minggu pertama kita juga install itu dulu ya. Tapi kalau bisa install di rumah, nanti baru rugi. Cuma kalau dikirim, itu masalahnya. Kigernya selalu hilang. Jadi makanya nanti copy PSB saja ya. Sudah bertahun-tahun anak-anak di waktu Zoom ini ya, saya kirim tidak bisa Pak, akhirnya ketemu di kampus lain. Kalau kemarin bahasa sih bisa kan, itu dia karena itu memang gratis. Kalau ini kan berbayar sebenarnya. Ujiannya itu dibuat oleh orang Rusia. Karena kita dapat cracknya ya. Ujian itu kan crack. Untuk membuat serial number-nya. Nah, itu yang lisensinya. Nah kalau kita beli kampus nggak sanggup, gitu, mahal. Jadi ini gunakan hanya untuk belajar ya, bukan untuk bisnis. Kalau bisnis nanti bisa, urusannya bisa ke Acipta ya. Kuliahnya masih bisa dipakai lingkungan sendiri. Jadi jangan digunakan untuk bisnis. Kepentingan pribadi nggak apa-apa. Untuk membantu. Mempercepat perhitungan. Nanti kamu lihat, nanti terutama di rangkaian listrik, satu pelajaran ini dengan rangkaian yang kompleks. Dengan program ini akan sangat mudah. Langsung dapat. Tapi kalau hitungannya bisa setengah jam kita untuk satu perhitungan. Jadi hanya untuk bantu. Jadi, dengan ini nggak usah kita cari Pak, nggak bisa. Karena nanti ada kita salah sambung, salah ini kita nggak benar aja kalau dengan ini nggak mungkin segini ini. Walaupun kita nggak tahu persisnya ya, tapi ini kita tahu ini nggak mungkin nilai segini muncul. Nah itu gunanya kita teori itu. Nah kalau dalam kita pengukuran atau dalam simulasi
bisa saja kita salah sambung, salah ini ya. Tapi kalau nggak tahu teorinya kita anggap itu suatu kebenaran karena itu salah. Nah, itu adalah gunanya teori. Oh teori pendapatannya segini nih, ini kok dapatnya segini. Ada yang salah nih. Seperti tadi saya, ini kan, kalau alat ukur itu udah nggak keluar ya. Ini kok harusnya nol. Ternyata kita ada yang 1 meternya, yang pertama yang berhubungan, dan ternyata kita gunakan dia tegangan. Ya dia harusnya nggak akan muncul. Seperti yang tadi ya, saya sedikit ya. Nah, kenapa dia kok yang harus ya? Nah, biasanya kalau yang tegangan jarang. Kalau tegangan paling nol juga dia. Kalau ini tadi kan aslinya nih. Kan? Ternyata yang pertama ini saya jadikan pemain tegangan. Ini aja masalah. Nah, nano. Padahal harusnya ini adalah di dalam mili ampere 1,6 mili. Ternyata waktu yang meter pertama saya salah men-setnya digunakan yang karena multimeter ya bisa di arus bisa tegangan gunakan tegangan akhirnya outputnya salah. Nah kalau kita nggak tahu teori ini, wah ini nano nih kecil ini harusnya padahal nggak mungkin tahanan segini ini dengan sumber tegangan segini ini minimalnya sekian ini tahu kita nih nggak mungkin nano. Nah, gitu kan? Ini kan nilai kilo, ini nilai volt, ini paling mili ini. Tidak mungkin nano. Ini nano, di atas nano kan masih ada mikro. Nah, kok nano? Ini paling mili. Nah, itu kita, ada yang salah. Nah, itu gunanya teori itu. Jadi kita tidak bisa mengabaikan teori. Nah, ini harus segini. Nanti kalau tegangan juga seperti itu. Ini kok tegangan nol terus? Ternyata dia sumber tegangannya voltmeternya kita gunakan ampere meter. Dia akan nol nanti. Karena nggak ada tegangan. Padahal karena salah. Nah itu dengan teori ini nggak mungkin nol, kan gitu ya. Karena total ini berasal dari sini. Walaupun kecil nggak mungkin nol. Nah, seperti itu nanti gunanya kenapa teori. Jadi rangkaian yang kompleks nanti ini sangat mudah. Nah kalau saya yang ngajar rangkaian listrik, saya pakai ini juga. Jadi ada secara manual ya seperti kita hitung biasa buku teori, ada secara simulasi, ada juga secara program seperti menggunakan Excel atau menggunakan MATLAB. Jadi kita bisa beberapa cara hasilnya itu akan sama. Kecuali nanti ada pendekatan, karena tahanan itu dia punya toleransi, pasti ada selisihnya nanti, mungkin persis. Nah itu saja minggu depan tolong dibawa yang punya laptop, bawa laptop sama flash disk ya, saya kita kopikan. Karena kalau dikirim lewat Google Drive itu linknya itu dia selalu error. So, sudah ada itu, cuman anak hilang linknya apa nggak bisa, udah terpaksa terhapus lagi. Daripada kita kerja 2 kali kan, jadi kita copy langsung lewat flash disk. Itu saja minggu ini pertemuan kita. Pak, Ya. Minggu depan itu mulainya jam berapa, Pak? Jam 7:30. Oh, soalnya di Adlink kita jadwalnya jam 7 sih. Jam 7:30 karena yang apa tuh saya tuh masih sampai 7:30 ininya yang kuliah pertama. Oh, Ya. oke. Berarti Jam masih 5-nya ya. ada kuliah kan? Jam 5-nya apa kuliah? Dipindah Sabtu pagi, Pak, kita. Siapa tuh? Pak Eko. Praktikum fisika. Oh. Pindah Ya, pagi ya. kesepakatan bersama. Ya, soalnya apa? Katanya permintaan dari kepala labnya gitu. Enggak, kepala labnya udah ke saya kok. Mau digabung dengan TI ke kepala labnya udah bilang ke saya kok. Mau gabung TI ininya. Tapi kalau dia minta nggak apa-apa. Jadi kalau permintaan kepala lab bukan itu. Permintaan beliau sendiri itu. Karena saya udah ketemu kepala labnya. Ini saya mau gabung Pak dengan anak industri kan nggak terlalu banyak. Ya silakan Bu, sebelah kan. Ternyata kalau dosennya minta Sabtu ya kalau kalian bisa nggak apa-apa. Iya. Tadi Urusan kesepakatan bersama sih, Pak. Urusan sekalian biar beliau yang ngurus nanti. Karena kunci itu kan hari Sabtu itu kan tata usaha nggak ada kita. Yang ada tata usaha itu hanya pasca sarjana. Jadi biar dia yang ngurus nanti untuk tata usahanya. Karena ada juga jurusan lain yang kuliah Sabtu itu, yang anak-anak yang udah mau habis NIM-nya, kemudian tinggal 1 semester ini, kalau dia ambil kuliah Senin sampai Jumat banyak yang bentrok, akhirnya buka Sabtu. Itu ada
jurusan teknik industri sama informatika. Ada juga yang plus satu. Mungkin ada yang lembur nanti tata usaha. Ya, ya. Jadi nanti saya bilang lagi ke ininya pindah Sabtu ya, yang elektro ya. Yang Kemarin ya, kepala labnya ngomong gitu mau digabung. Kan elektro nggak banyak Pak digabungannya dengan anak industri gitu kan. Silakan aja Bu, sebelah kalau nggak bentrok. Ya, kepala labnya, dosen labnya ada satu, ya udah nggak apa-apa Sabtu. Jadi saya bilangin. ya, jadi hari Rabu ini kita cuma satu ini, Pak. Ya, cuman saya jam 5-nya saya ada kuliah soalnya. Kalau Ya, nggak ada ya ya kita berarti majukan kan. 19.30 ya, ya. Nah, soalnya saya yang ada kuliah jam 5. Kalau nggak ada ya kita majukan. Cuman kan saya Ya, ada kuliah kan ya. Jadi jangan tetap kita setengah 8 ya. ya, ya, Pak. Atau jam setengah 8 kurang, jam 7 seperempat lah. Nanti saya jam 7 udah keluar yang pertama itu. Oh, Jam 7 seperempat ya, udah cepat selesainya. Tapi kalau yang online tetap setengah 8 ya. Yang offline aja ya, kita siap. cepat ya. Online kita tetap setengah 8. Ya, itu aja ya. Ini Terus waktunya sudah mau ini habis. yang berarti semester 2 ini 8 kali pertemuan offline, Pak ya? Ya, itu aturan dari pemerintah itu tidak boleh lebih dari 50% online-nya. Oh, Maksimal 50%. Jadi yang dibatasi online-nya. Jadi kita ambil yang maksimal 8 kali online. Itu aturan dari ini kalau pemerintah. misalkan ada kasus gimana, gini Pak ya, saya kan ada kadang sering tugas luar kota gitu, gimana Pak? Nah, ya nanti umpamanya ya bisa kita ganti juga nanti. Jadi yang dulu Oh, kan ada satu umpamanya kan. Jadi tapi ya, satu kelas. Umpamanya kalau ini bisa nggak ini jadi satu. Tapi yang online ya, kalau offline kita tetap di lab ya, nggak susah. Ya, hmm. itu aja ya. Nanti kalau itu kita ganti aja hari ini. Nanti kalau ada, terutama yang online misalnya ya, yang offline kita. Kalau online sih dari jauh, dari mana aja Nah, bisa kan ya Pak? nah, Yang offline-nya ini yang agak repot mungkin. ya, jadi nanti nggak apa-apa. Itu di online-nya ini. Yang offline kan Oh, nggak mungkin ya. Orang luar kota kan. ya, Ya. Nah, sampai segitu aja ya. Ini waktunya juga mau habis. ya, Nanti kalau baik minggu Pak. depan kita udah gunakan ini yang asli. Kebaya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Nanti kita ketemu minggu depan di lab ya.